Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sabrina dari kelas TPB 3 dengan NIM 21040460092. Saya akan menjelaskan tentang makomat dan ahwal. Makomat merupakan jamak dari kata makom yang merupakan konsep para sufi yang berkembang paling awal dalam sejarah tasawuf. Oleh karena itu, para sufi berpendapat bahwa makom itu bermakna kedudukan atau perjalanan spiritual yang ditempuh oleh para sufi untuk menuju Allah atau menuju puncaknya. Lalu, ahwal ini merupakan jamak dari kata hal yang diartikan sebagai keadaan yang menyelimuti hati. Hal ini dialami oleh para sufi saat sedang melakukan perjalanan spiritual. Dalam perjalanan spiritual, tasawuf itu dikenal dengan istilah suluk, sehingga secara lebih rincinya makomat itu berarti kedudukan atau tahapan yang harus dilewati oleh orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual yang bertujuan agar bisa mencapai puncaknya, atau yang biasa disebut dengan mahabbah, ridho, ataupun ma'rifat. Dan ahwal ini merupakan keadaan spiritual sesaat yang dialami oleh seseorang yang sedang melakukan perjalanan spiritual. Makomat bukan hal yang mudah untuk dicapai, perlu usaha dengan sungguh-sungguh seperti menahan hawa nafsu, riyadhah, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam makomat. Sebenarnya makomat para sufi itu berbeda-beda karena setiap sufi mempunyai pengalaman sendiri dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun para ulama sepakat bahwa taubat itu merupakan makom pertama, karena taubat itu pada hakikatnya berarti menyesali semua dosa yang telah dilakukan, membebaskan diri dari semua dosa, dan taubat ini dilakukan agar tidak mengulangi dosa di waktu yang akan datang. Taubat ini juga berarti kembali kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai contoh, di sini saya akan menjelaskan makomat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa makomat itu ada 8. Yang pertama ada at-taubah, as-sabr, az-zuhud, at-tawakkal, al-mahabbah, al-ma'rifah, dan al-ridho. Lalu saya akan menjelaskan untuk makom yang pertama, ada taubat, itu berarti kembali. Lalu as-sabr itu atau sabar itu berarti tabah dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Ketika ada zuhud yang berarti menjauhkan diri dari dunia, namun bukan berarti tidak bekerja, tetap mencari nafkah, tapi semua diniatkan tetap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah tawakal yang berarti berserah diri, menggantungkan sesuatu hanya kepada Allah. Yang kelima itu ada mahabbah yang berarti cinta kepada Allah. Yang keenam ada ma'rifat yang berarti memahami rahasia-rahasia Allah dan ketentuannya yang mencakup segala hal yang ada. Ma'rifat juga diartikan memandang alam semesta itu sebagai realitas satu kesatuan, yaitu Allah. Dan yang terakhir adalah ridho, yang berarti suatu keadaan jiwa yang menerima dengan lapang dada dan senang hati atas setiap keputusan ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makomat dari Imam Al-Ghazali. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam hal atau ahwal. Ahwal itu menurut Abu Nasr At-Tusi dibagi menjadi 9. Yang pertama ada muraqabah, perasaan selalu diawasi, al-qurb, perasaan dekat dengan Allah, al-mahabbah, perasaan cinta kepada Allah, al-uns, perasaan tentram, al-masyadah, perasaan menyaksikan Allah dengan mata hati, al-yakin, perasaan yakin kepada Allah. Lalu hal ini dikatakan sebagai keadaan spiritual sesaat karena memang hal ini datangnya secara tiba-tiba dan sifat kilat. Kita tidak tahu kapan datangnya dan kapan hilangnya hal, karena hal atau ahwal ini datang dari Allah. Lalu, hal juga dirasakan oleh seseorang yang sedang menjalankan atau melakukan perjalanan spiritualnya dalam bermakomat. Jadi, kesimpulannya, makomat itu merupakan perjalanan spiritual yang dialami oleh para sufi untuk dekat dengan Allah, untuk mencapai ridho, ma'rifat, ataupun mahabbah.
Lalu, seseorang yang sedang melakukan perjalanan spiritual atau bermakomat ini pasti merasakan ahwal. Dan ahwal ini merupakan keadaan spiritual yang menyelimuti hati, yang datangnya itu cepat kilat dan hilang begitu saja. Keadaan spiritual ini beragam, misalnya seperti al-uns, al-mahabbah, al-yakin, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi tentang makomat dan ahwal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.